Lan, mana lagi si Koyedinya? Bingung nih. Udah 7:11. Oke. Roti kurma kelapa gak? Nggak boleh. Kita sana beli dah. Beli Yang penting diam ya, nggak boleh ada yang di sini. Bukan cinyang yang nanti aja. Nanti aja ya Pak. Pak Ramses hilang. Oh. Helen, Koyedinya panggilin. Lagi keluar sebentar. Oke deh yuk, kita mulai aja ya teman-teman ya. Oke. Sambil menunggu, kita mau main games lagi dulu seperti biasa. Karena ini nggak terlalu banyak, jadi semua harus ikutan. Tuh, Pak Ramses masuk dulu nih. Berbuah. Oh ya, ayo deh. Yuk, berbuah. Kalau yang pakai handphone harap didekatin, Ya, yang pakai laptop matanya awas. Pak Ramses, kedengaran suara saya? kamu yang pencet. Pak Ramses, tes suara. Pak Ramsesnya lagi sibuk otak-atik, Mas. Siap. Dulu. Oli. Oh. Ramses, udah mantap? Oke, mari kita mulai yuk games kita. Sama-sama. Oke, jadi di sini kita ada 7 orang ya. Saya sama Elsa jadi ininya, jadi apa? Jadi pembawa acara. Berarti yang ikutan ada 6 orang. Saya lihat dari atas, yaitu dari KMI dulu pertama, kedua Pak Fatur, ketiga Pak Kardiman, 4 Ciuli, 5 Helen, dan yang terakhir Pak Ramses. Pak Ramses kedengeran? Halo? Ya Pak Ramses, otak-atik nih. Oke, permainannya sederhana aja. Jadi nanti saya akan tampilkan dua gambar yang sama. Nah, tadi urutannya yang saya sebutin, tolong cari perbedaannya. Gampang banget. Jadi cari perbedaannya. Di dalam 10 detik. Satu aja cari satu. Nanti misalkan dari KMI cari perbedaannya. Itu Ron. Oke. Pindah ke Pak Fatur, Pak Kardiman, Ciuli, Helen, baru Pak Ramses. Oke, kita coba dulu sekali, oke? Kalau 10 detik nggak bisa, nanti 0. Nilainya 0. Kalau 1 bisa jawab, nilainya 1. Siap? Ya. Nanti ya. Mulai dideketin handphonenya sama laptopnya biar kelihatan jelas. Oke, siap. Ini dia. Yang pertama kita percobaan dulu. Nah, saya mulai dari KMI ya. Kasih waktu 10 detik. Satu aja. Jangan diborong semua. 1, 2, 3. Silakan KMI. Beda. Apa yang perbedaannya ini ya? Perbedaan power sama enggak? Perbedaan. Perbedaan. 1, 2, 3. KMI kosong ya. Nggak bisa nebak. Lanjut. Kedua, Pak Fatur, 10 detik. Dimulai dari sekarang. Bunganya atas bunganya ada 4. Oke, bedanya Pak Fatur bunganya. ketemu bunga yang warna kuning ada 4, yang satu lagi warna 3. Ya. Pak Kardiman siap-siap, cari perbedaannya dalam 10 detik. 1, 2, 3, silakan.
Mana nih? Nggak nemu. Mata. Oh ini di bawah pohon, di bawah kembang itu, yang Ya. sini ada, sini nggak ada. Kembang apa, Bu? Ada warna biru. Di atas anggur kan ada kembang, di atasnya itu sebelah kanan ada warna biru, sebelah kirinya ini nggak ada. Sebelah anggur ya. Ada kupu-kupunya laba-laba. Ada kembangnya. Ini hanya daunnya. Yang kiri ada kembangnya. Oke. Yang kanan hanya daun, yang kiri ada kembang. Itu Tambahnya. tadi yang di bawah itu tadi. kembang tadi. Oh, itu tadi Pak Fatur punya. Di Kembangnya bawah ada kembang 3 itu kan sama ada 4. ini, ada warna biru, sini nggak ada. Warna biru yaitu warna kuning. Ada 3 sama 4 ya kalau nggak salah ya. Halo? Ada nggak ya? Itu tadi Pak Fatur. Udah Pak Fatur, Bu. Oh berarti ini kita Ini maksudnya yang biru, yang daun. Ini yang kanan nggak ada kembangnya, yang kiri ada ini kembangnya. kembang apa sih? Ini kupu-kupu apa ini? Yang daun. Paling bawah. Binatang. Binatang ada nih. Binatang yang kanan nggak ada. Aduh, saya kok nggak Paling- ngeliat ya. Nggak. Karena ini ketutup apa kita, Ron? Sebelah kanan itu kan ada Sebelah kanannya daun, sebelah Daun. kiri ada binatang apa kembang itu. binatang kayaknya tuh apa? Laba-laba kecoa, apa itu. Sebelah ini kanannya nggak ada, sebelah kiri ada. Laba-laba ya. Laba bawah. Ada yang bisa bantu teman-teman? Apa yang dimaksud Bu Sarina? Paling bawah Ada sebelah kanan, kepiting. Ron, yang dekat daun. Ya kepiting dekat daun Di yang atas. warna Yang kanan hanya daun, kalau yang sebelah kiri ada Dia- kepiting apa-apa itu tambahannya Ya, apa di kembang. atas daunnya itu ada kepiting apa, binatang apa gitu. Oh, dua-duanya ada. Dua-duanya ada laba-laba gambarnya. Iya, bener Ron. Cuma satu kalau ketutup sama foto kita. Kali Oh iya, Oke. tutup. Enggak, Iya, ketutup sama foto kita. ketutup sama foto kita ya. Berarti itu dua-duanya ada laba-laba. Dua-duanya ada kepiting. Oke ya. Pak Kardiman jadinya skip ya, 0 juga. Baik, Ya. Ciuli. 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3. belakang yang ini yang orang yang warna biru mukanya di belakangnya ada daun warna hijau, di sini nggak ada. Dia kembang apa entro. Daun warna hijau. Ya. Yang pakai helm itu Yang berapa? pakai- bukan yang Kayak pakai helm itu loh, atasnya kan atasnya ada daun. Aku kan biru, hijau. Ada kok. Siapa namanya? Ciuli, dua-duanya ada daun warna hijau. Oh, berarti ketutupan. Ketutupan, nggak jelas. Apa ya? Ya, ini ketutupan nggak ini? Berarti foto kita dikecilin. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Biar kelihatan. Ya, foto kita nggak bisa dikecilin ya. Ada. Oke, Ciuli salah ya. Lanjut. Lanjut ke Helen. Helen, silakan dalam 10 detik. Itu manusia yang biru itu kakinya kan ada lututnya, Aha. yang ada 2, cuma 1 lutut. Ya, betul. Itu betul sekali. Manusia biru ada lututnya, yang satu lagi nggak ada. Nggak kelihatan. Tuh, Pak Fatur dan Helen dapat poin. Oke, Pak Ramses. Dalam 10 detik. 1, 2, 3. Nggak jawab. Pak Ramses. Bisa? Udah pada dijawab, dapat lagi. ada kok. Masih ada. Nggak bisa ya? Oke. Yang ini ditutup. Itu ada satu lagi nih, di sini nih. Nih, yang ini nih. Tangan. Yang ini nih. Jangan digerakin. Ini, ya. Terus ini tadi Pak Fatur yang atas. Terus ini yang Helen. Ini. Yang berlutut. Yang lutut yang Helen. Kalau laba-laba ada Bu Sarina. Oh, dari sini nggak ada satu. Ada. Terus ini juga ada Ciuli ada nih. Ada helm ada Ini helm. berarti tangan, Ron.
Ron, yang ininya ada tuh. Tangan ya, mana sih tangan? Ini yang Tangan yang yang gini ini, nih. yang begini. Ya Ada ketutup yang gambar. kayaknya. Sama enggak? Sama enggak? Oh, sama. Oke, lanjut. Sama Oh. itu mah. Tutup sama foto kita. Oke, yang ini Pak Fatur sama Helen dapat satu-satu ya. Yuk kita maju lagi ke gambar berikutnya. Masih ada beberapa gambar kok. Oh. Silakan. Kita mulai lagi dari KMI seperti biasa. Ini dulu. Aturan kalian biar jangan berlama ngeliatnya. KMI dalam 10 detik. 1, 2, 3. Silakan. Pasti ada. Ya KMI jawabannya. Nggak bisa ngejawab, Ron. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kali ini aku terakhir. Oke, kali ini boleh. Kalau gitu Pak Fatur dalam 10 detik silakan. Di atas pintu ada lampu atau apa itu ya? Nah, Di sebelah nggak ada. Anda ini Pintu ya. Ada lampu ya. Ya, Ya, Pak Fatur dapat poin. ya. Siap, yang selanjutnya Pak Kardiman dalam 10 detik. Silahkan. Kanan gajah. Gajah kanan 1, kiri 2. Gajah, yang kiri 2 dan 1. Betul sekali. Pak Kardiman dapat 1 poin. Oke, siap-siap Ciyuli dalam 10 detik. Silakan menebak. Itu potnya yang di bawah, potnya kan ada 3 tuh, yang kecil pot terus ada bunganya, yang ini nggak ada. Yang kanan enggak? Ya, oke, Kecil, yang ini ya. kecil ada 3 terus ada. Ya, dapat. Jangan. Siap, Ciyuli juga dapat poin. Helen, dalam 1, 2, 3. Itu pot Ya. yang sebelah kiri di belakang, yang sebelah kanan rada ke depan, jadi ada kelihatan 2 ya. Yang bawah, kiri bawah, bawah. Ron, benar. Oh, betul. Yang ini ada, yang ini nggak ada. Eh, Betul. Yang ini ya. Siap, Helen dapat 1 lagi. Akhir lagi dah. Pak Ramses, waduh, minta bantuan Kapurnama. Silakan dalam 10 detik. Itu, Pak. Gajah yang di bawah ada yang 1, ada yang 2. Ya, sudah itu oleh Pak Kardiman. Yang lain. Sudah yang lain. Yang di atas pintu. 1, Ini 3, 3. Itu lewat. Ini sudah, Pak Fatur. Oh, sudah. ini enggak. Lewat. Sudah ya, tidak bisa ketemu ya. Oke. Yang ini kita sudahi. Perolehan sementara Pak Fatur 2, Helen 2, Pak Kardiman 1, Ciyuli 1. Pak Ramses 0. Emi juga 0. KMI juga 0. Oke. KMI mau nebak yang ini? Kayaknya udah habis ya. Ada 1. Masih ada 1 lagi kalau KMI bisa. Gitu ya, Pak. Ini yang dekat di sebelah gedung yang sebelah sini kan ada pohon tuh. Oh, tertutup sama foto. Tutup. Ya, tertutup sama Ya, foto jadi kelihatan. Yang ini. Oke, kita cukup ya. Kita laju lagi. Ini ada 1 lagi terakhir yang lukisan di dalam rumahnya tuh. Iya, betul. Beda. Ini di atasnya. Iya, oke. Jangan sedih. Next. Kita masih ada next. Nah, yang berikut berarti kita puter urutan. Berarti pertama dari Pak Ramses dulu, oke? Rolling. Silakan Pak Ramses dicari perbedaan ya. Dalam 10 detik. Oh iya. Pak Ramses, silakan. Pak Ramsesnya ada?
Halo? Halo Pak Ramses. Apa jawabannya? Silakan cepat. Dia baik. Urutan pertama nih harusnya gampang nih. Masih banyak soalnya. 2 detik lagi saya kasih waktu. 1. Nggak ketemu. Apa? Nggak ketemu nih. Baik. Oke. Oke, lanjut. Pindah. Kita pindah ke Helen kalau begitu. Helen silahkan dalam 10 detik. Udah. Bendera ya kalau nggak salah di atasnya ya. Bendera yang mana nih? Banyak. Ini sebelah kanan paling atas itu gedungnya paling tinggi tuh. Tuh Oke. Yang ini ya. Ya, yang kiri mah nggak ada ya. Betul. Sip. Helen 1. Naik lagi ke atas Helen ada Ciuli. Ciuli silakan. Kuping Mickey Mickey Mouse yang Mouse-nya. laki-laki. Yang laki-laki kuping Mickey Mouse. Ah, betul. Ada yang bolong. Mickey Mouse laki-laki. Ciuli poin. Oke, di atasnya Ciuli ada Pak Kardiman. Silakan dalam 1, 2, 3. Oh ya. Ini kali ya. Dapat ini. Ini biru nih. Ini biru, ini enggak biru. Yang mana Kak? Yang mana Bu Sarina? Ini kan biru. Apanya tuh? Biru jelas. Itu mana? pasangannya ke sini. Oh, itu pasangan ke sono ya, nggak kelihatan kita. Yang mana ya? Nggak kelihatan ya? Oh, ini. Yang baju celana yang di bawah ini nomor 2. Celananya ada warna kotak, yang satunya nggak ada. Yang ini ya. Ya. Betul. Tambalan. Oke, di atasnya Pak Kardiman ada Pak Fatur. Silakan Pak Fatur dalam 1, 2, 3. Ini kalau di foto yang sebelah kiri ini ada titik yang di bawah ini nih, tapi kalau sebelah nggak ada ini. Gimana? Ini di bawah ini. Di bawah. Di bawah. Bawah kiri kanan. Kiri ini nih. Kiri. Nah, terus kiri ini nih. Saya Sebelah kanan lagi, paling kanan. Paling kanan, ya. Nah, itu. Terus? Ya satu nggak ada. Ketutup sama foto. Foto lagi kayaknya. Ini gambarnya sama yang di bawah kanan mah. Karena ketutup sama foto, Ron, jadi nggak kelihatan. Oke. Ada. Itu lantai. Ini lantai, sama ini lantai. Oh iya. Oke. Matanya lagi silau. Silau. Oke, Kak Emi, silakan. Dalam 1, 2, 3. Tapi nggak tahu juga karena ketutup sama foto ya, Ron. Di hordennya itu ada perbedaannya, yang horden sebelah kanan. Oke. Tapi ketutup sama foto kayaknya itu. Ya, kayaknya semuanya sama nih. Ya, berarti ketutup sama foto, Ron. Oke ya, sip ya. Berarti kita melanjut lagi ke yang lain. Perolehan sementara. Nggak usah capek. Oke, next. Lanjut. Nah, ini gampang nih. Kita mulai dari tengah-tengah kalau gitu sekarang. Kita mulai dari Pak Kardiman. Pak Kardiman silakan. 20 sama 12. 20 sama 12 di bisnya, betul? Ya, ini. Lalu Pak Fatur yang kedua silakan. 1, 2, 3. Yang di atas ada pesawatnya, yang sebelah nggak ada. Siap, betul. Pesawat siapa tuh? Punya saya ya. Ya, oke, boleh. Ya, Kak Emi. Baju yang sebelah kiri putih, terus baju yang jalan yang sebelah kanan beda, Ron. Oh, siapa tahu itu baju siapa tuh? Baju yang mana? Tahu baju yang mana? Baju Kak Emi. Bukan. Ya, betul. Betul. Oke, saya langsung ke Pak Ramses nih, Pak Ramses. Pak Ramses. Jamnya. Jam berapa sekarang? Baru jam 7.30. Itu jam 4. Sini Jam 10. Salah. Sekarang jam 7.30.
Ya Jam betul, Pak gadangnya Ramses. beda letaknya. Bukan jamnya di Iya, iya. Jam gadangnya. Oke, sip, sip, sip. Next, Helen. Dalam 1, 2, 3. Kiri ada salibnya, yang lampu sebelah kanan nggak ada salibnya gitu. Mana Libi kita Libi? Betul, yang ini ya. Ya. Oke, mantap. Wah, yang kali ini semua ngeborong nih. Udah amat sih. Yang terakhir ada, maaf Pak Dwi. Udah habis kayaknya, coba ditilik Nggak ada. Nggak ada. Nggak, seriusan nggak ada. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Nggak ada ya kayaknya ya. Ya udah habis. Oh, di sebelah kiri ada Pak Dwi, sebelah kanan nggak ada. Itu tahu. Nggak ada ya. Oke, sip, sip, sip. Ada yang masuk nih. Dina, ngerti kan permainannya ya? Langsung ikutan aja ya di gambar selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Ini gambar terakhir. Oh, salah. Udah beres. Sudah habis. Oke. Perolehannya Helen 4, Pak Fatur, dan Pak Kardiman di juara nomor 2. Yang lain dapat poin. Luar biasa. Pada dapat hari ini. Pada dapat poin semua. Oke. Saya serahkan ke Pak Kardiman untuk memulai sharingnya. Ya. Kita doa dulu yuk. Ya, kita doa ya. Oke, baik. Kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Kalau Tuhan tetap pelihara dan lindungi kami, Tuhan memberkati kami, setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Tapi Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain, tapi kami bersatu Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan memulai kesan kami ini dari awal sampai selesainya Tuhan tak beracara. Tuhan urapi kami Tuhan. Tuhan baik melalui firman-Mu juga, supaya firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan kami juga bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, baik yang mendengar, baik menyampaikan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu tetap ada di dalam kami. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Nah, kemarin kita sama-sama dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Sony Pilongo ya. Kemarin disampaikan judulnya tentang keberanian. Itu kemarin ya. Keberanian, dan kita baca dari Amsal dulu, dari Amsal 28 ayat 1. Saya akan bacakan Amsal 28 ayat pertama. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan, orang berserah kepada Tuhan, maka apapun masalah yang kita hadapi, jadi seperti firman Tuhan ini seperti singa muda, gitu ya. Jadi dia merasa aman. Begitu juga kita. Kita merasa aman ketika ada Tuhan bersama kita. Apapun yang kita hadapi, kemarin disampaikan kemampuan untuk menghadapi situasi berbahaya ataupun yang sulit, maka kita tetap berani untuk menghadapi itu. Kenapa kita berani? Karena ada Tuhan bersama kita, gitu ya. Keberanian kita itu tentunya bukan karena kekuatan kita, bukan karena diri kita kuat, bukan. Tapi kenapa tumbuh keberanian kepada kita? Karena kita tahu siapa bersama dengan kita. Itu yang kuncinya sebetulnya. Keberanian itu timbul karena kita tahu bahwa Allah lah menyertai kita, bahwa Allah lah memberikan kepada kita, bahwa Allah lah memberikan kekuatan dan keberanian itu tentunya kepada kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kekuatan itu ada batasnya. Tapi kekuatan daripada Tuhan itu
tidak ada batasnya. Makanya disampaikan kemarin, kita harus berani sebagai anak-anak Tuhan untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Kita harus berani tentunya. Kenapa kita berani? Karena Tuhan beserta kita tentunya. Orang berani, orang yang mampu menghadapi masalah yang sulit. Itu yang kemarin disampaikan ya. Jadi banyakkan orang atau keberanian orang menggambarkan seperti tentara gitu ya. Keberanian itu digambarkan seperti tentara. Berani perang, berani menghadapi lawan. Tetapi kita bukan menghadapi musuh manusia atau lawan manusia, tapi kita berani menghadapi sesulit apapun situasi itu, kita harus berani menghadapinya. Itu seperti saya bilang tadi, kenapa kita berani? Karena Tuhan beserta kita. Orang berani tidak takut menghadapi bahaya atau tantangan. Dia tetap tabah. Dia tetap berjiwa besar di dalam hidupnya. Ketika ada tekanan di dalam contoh rumah tangga, ada tekanan di dalam pekerjaan, ada tekanan di dalam usaha, maka kita tetap berani untuk menghadapi itu semua. Jadi ada jawaban di Alkitab ataupun firman Tuhan tentunya sebagai jawabannya. Di dalam hidup kita ini, kuncinya kita bergantung dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maka setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang tantangan yang kita hadapi, maka kita berani. Seperti contoh kemarin disampaikan Pak Sony Pilongo ya, contohnya Yosua gitu kemarin ya. Yosua menggantikan Musa, tetapi Yosua merasa tidak mampu seperti Musa gitu ya. Kadang-kadang memang kita merasa tidak mampu gitu menghadapi situasi sekarang ini. Tapi kita tidak mampu karena kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, seperti contoh di Alkitab ini Yosua sendiri ya. Yosua menggantikan Musa, tetapi Yosua merasa tidak mampu seperti Musa terhadap Tuhan. Karena Yosua merasa mana mungkin saya bisa seperti Musa, apalah kemampuan saya, nggak bisa saya seperti Musa. Begitu juga kita, ketika kita dipercayakan kadang-kadang untuk melakukan pelayanan, merasa kita tidak mampu. Kenapa kita merasa tidak mampu? Karena kita merasa kita tidak sesungguhnya kita serahkan kepada Tuhan. Kemampuan itu semuanya pasti datangnya daripada Tuhan. Ketika kita tahu kemampuan itu datang daripada Tuhan, maka pasti kita berani untuk maju. Pasti berani kita untuk menerima apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Seperti Yosua ini. Dia tidak berani kalau tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, dia percaya Tuhan menyertai dia, maka dia akan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Musa sebelum dia. Apa yang dipercaya kepada Yosua, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya. Itu yang disampaikan firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Yosua 1 ayat 6-7 ya. Apa yang dialami Yosua dan apa yang disampaikan Tuhan atau firman Tuhan kepada dia. Yosua 1 ayat 6-8 saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua 1 ayat 6-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun
engkau pergi. Ayat ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi firman Tuhan ini kepada Yosua, menguatkan Yosua bahwa Yosua itu menjalankan kerajaannya atau menjalankan kepemimpinannya, bukan Yosuanya, tapi Tuhan yang mengatur langkah-langkahnya, Tuhan yang membimbing dia, dan Tuhan yang memberikan jalan, dan Tuhan percayakan kepada dia bahwa Tuhanlah menyertai dia. Begitu juga kita. Seperti contoh di Alkitab ini, Yosua tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan. Demikian juga kita, seolah-olah kita tidak mampu menghadapi masalah, seolah-olah kita tidak mampu menghadapi kesulitan itu, tapi kita percaya, kita pasti mampu karena ada Tuhan bersama kita. Itu yang saya dapatkan dari firman Tuhan kemarin. Semoga firman Tuhan ini membuat kekuatan bagi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Itu yang saya dapat firman Tuhan. Nanti teman-teman juga boleh menambahkan apa yang dapatkan dari firman Tuhan. Saya serahkan kepada yang lain. Siapa yang duluan? Apa yang dapatkan firman Tuhan? Pak Patur senyum-senyum tuh. Pak Patur. Ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Pilongan kemarin memberikan kita kekuatan di saat-saat sukar seperti ini ya, di mana udah hampir udah 3 bulan ya, 3 bulan udah kita jalanin ya pandemi ini. Tapi satu hal yang bisa saya petik di di pandemi ini bahwa kita jangan pernah menyerah gitu ya di saat-saat begini. Kita harus fokus kepada Tuhan seperti di firman Tuhan tadi di ayat yang ke-7. Janganlah kamu menimpa dari kiri atau ke kanan gitu ya, atau kiri ke kanan, tetapi harus fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saya rasa kita nggak mampu saat-saat seperti ini. Saya rasa nggak bisa. Tapi kalau kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, otomatis walaupun kecil ya, apa yang kita dapatkan atau apa yang kita ini, itu sangat berarti bagi kita. Sangat penting bagi kita dan sangat berguna gitu ya. Karena Tuhan yang ikut campur tangan. Soalnya ini kan bukan hanya sendiri, tetapi ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia malah mengalaminya. Tapi kalau kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, walaupun hanya sedikit, Tuhan akan berkati. Itu yang bisa saya dapatkan dari firman Tuhan itu sepanjang minggu ini saya lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Yang paling utama yang kita ini adalah kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita alami ini jawabannya hanya ada di dalam firman Tuhan. Nah, kita jangan mencari atau menanyakan kepada siapapun karena orang juga bisa membuat kita juga bisa kecewa. Tapi kalau kita menanyakan kepada Tuhan apa yang kita perbuat, ya di situ semua ada jawaban-jawaban yang kita alami. Saat sulit saat ini ya mungkin banyak yang orang-orang ya, oh kenapa sih saat ini kok sulit banget gitu ya, kok begini gitu ya. Tapi kalau kita serahkan penuh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di dalam firman Tuhan yang saya dapatkan dari kemarin. Amin. Pak Ramses. Pak Ramses, silakan. Halo. Ya, halo. Ya. Ya. Jangan ngelamun, Bang. Ya. Halo. Salam. Ya, dengar, Bang. Dengar, Bang. Saya mau ngomong apa ya? Apa yang dapatkan dari firman Tuhan kemarin? Apa yang didapatkan Udah dari firman Tuhan Kak Sony? disampaikan Pak Tur semua tadi.
Oh iya ya. Oh, yang saya dapatkan ya, memang harus ada terobosan ya, harus ada keberanian gitu ya. Bagi kita yang bekerja sama orang lain gitu ya, pastilah merasa was-was ya, karena saat sekarang ini bos-bos perusahaan itu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai aturan gitu ya, dengan alasan ada pandemi ini. Jadi seperti saya sendiri, teman saya satunya udah dikeluarin ya. Kadang timbul dalam pikiran saya, oh giliran saya kapan nih gitu ya. Nah karena teman saya satunya udah dikeluarin gitu ya. Nah saat-saat seperti inilah, seperti kata teman-teman tadi, kalau bukan Tuhan menyertai ya gimana gitu ya. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri, saya rasa tidak ini ya, tidak bisa. Jadi ya doa saya sama Tuhan begitu. Minta ini aja pertolongan Tuhan gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Itu saja, tidak usah panjang lebar. Iya, puji Tuhan. Yang lain. Budina, coba Budina. Yang lain dulu terakhir. Ya, Kak Emi. Lain dulu katanya. Kalau saya tangkap kemarin khotbahnya Pak Tony ya, kalau kita mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam masa-masa sekarang ini, mungkin kita pasti ada rasa khawatir. Tapi kalau kita baca di ayat 8 yang di Yosua tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ambil positifnya, nah, apapun situasi yang kita hadapi saat ini, kalau kita baca firman ini, pasti kita tetap dilindungi. Sebab di ayat B-nya saya ambil ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi di situ kita diingatkan, kita harus bertindak hati-hati dalam hal apa juga. Kalau kita segala sesuatu Tuhan menyertai, tindakan kita itu juga enggak gegabah. Segala sesuatunya kita perbuat, karena di ayat yang Anya ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jadi kita tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Segala sesuatunya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengarahkan kita, agar kita di sini yang di ayat terakhirnya tetap kita beruntung. Jadi seperti itu dalam saat sekarang ini, tetaplah berpedoman kepada firman Tuhan agar kita kuat dan mampu menjalanin. Walaupun seperti kata Bang Ramses tadi, teman saya di PHK, saya kapan lagi, jangan pernah Bang Ramses, anak Tuhan itu tetap dilindungi dan diberkati, tetap terpelihara, imanin. Jadi kalau pasti semuanya kita ada, karena Pak Kardiman samanya Patur, bengkelku kok seperti kayak gini ya, pasti merasakan dampaknya semua. Tapi ingat di ayat yang ke-8 tadi, anak-anak Tuhan dalam perjalanannya pasti akan beruntung. Dan kita dituntut untuk memimpin bangsa ini. Kitalah anak-anak Tuhan yang tetap berdoa agar pandemi ini tetap berjalan. Seperti kata saya kemarin kepada Sharon, ya tetap berdoa Daron, biar kita tetap beribadah di gereja. Nah, karena kita kan seperti ini juga memang kangen bisa. Tapi alangkah bagusnya lagi kalau kita ada bersengkrama di gereja. Pokoknya kangen dah, pokoknya kapan ya beribadah ke gereja seperti itu. Kalau saya pribadi seperti itu ya, kayaknya pertemuan seperti ini oke, bisa istilahnya ya rindu kita terobatin gitu. Tapi alangkah bagusnya lagi, kayaknya kalau ibadah aja ya, saya sering bilang ke kakak saya, kayaknya lebih apalagi kalau sinyalnya berputar-putar, kapan ya kalau di gereja kan lepas rasanya gitu. Tapi kalau di rumah
it's okay memang, tetap kita beribadah. Tapi terkadang kalau sinyalnya berputar-putar, aduh, langsung seperti itu. Jadi kita tetap, saat ini kalau malam, simpati jelas terang. Kalau siang, khususnya hari Minggu, terkadang saya pakai gini sih, makanya terkadang kalau berputar ya saya ambil yang seperti ini gitu. Jadi ya tetap kita bersandar kepada Tuhan, seperti ayat 8 tadi, tetap kita berpedoman kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Namun pun ibadah di rumah masih bisa ibadah gitu ya. Kalau sama sekali nggak bisa, waduh. Masih bersyukur kita masih bisa ibadah ke saat seperti ini. Namun pun artinya nggak seperti sepenuhnya kayak di gedung ya. Tapi kita masih bisa bertemu melalui online begini. Ya, puji Tuhan. Pak Dwi dulu. Oke. Ya, terima kasih. Keberanian bagaimana menghadapi ketakutan. Kalau saya pribadi sih, saya belajar untuk mengenal Tuhan. Jadi saya merasa diri saya tuh nggak pernah takut untuk menghadapi situasi seperti ini. Amin. Ya. Karena anak-anak Tuhan itu nggak pernah khawatir. Tuhan itu pelihara. Cuman Tuhan mengingatkan pada saya 2 firman Tuhan. Yang pertama itu Matius 3:3 ayat yang 6. Walaupun situasinya kayak apa, tetap kita mencari Tuhan. Amin. Nah, itu yang satu. Yang kedua, ya kan? Yang kedua itu Filipi 4 ayat 13. Waduh, segala perkara dapat ditanggung. Ya saya serahkan aja sama Tuhan. Apapun masalahnya saya ini, Tuhan mau nanggung loh kalau kita mau berserah diri sama Tuhan, ya kan? Ya, pokoknya situasi apapun, tetap kita mencari Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kita, bagi kami. Gitu. Bahkan di firman Tuhan dikatakan, ya kan ada peneliti, ada 365. Jangan takut itu disebut sampai 365. Jangan takut itu disebut. Nah, luar biasa firman Tuhan bagi saya gitu kan. Jangan takut. Bagi Tuhan itu baik gitu. Kita tahu. Jadi Tuhan itu mau menginspirasi saya gitu kan. Itu luar biasa bagi saya. Jadi saya selama COVID ini saya tuh nggak pernah merasa khawatir, saya nggak merasa takut. Karena ya itu tadi, saya mencari Tuhan. Sebelum saya bekerja, berkarya, saya tetap mencari Tuhan dulu. Di situ dikatakan kalau kita mencari Tuhan itu nanti berkatnya mengikuti. Nah itu yang dari pertemuan saya. Firman Tuhan itu firman Tuhan yang sederhana, tapi perlu kita ingat gitu. Kita perlu kita ingat selalu ketika kita mengalami situasi yang kondisi seperti ini tuh ya itulah firman Tuhan yang baik gitu, yang sederhana tapi nyentuh hati kita gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin istri saya mau nambahin. Ya, silakan Bu Yuli. Iya, kan kemarin dari judulnya keberanian bagaimana menghadapi ketakutan Anda. Firman Tuhan ini benar situasi ini emang saya sedang alami karena kan pendaftaran SMP ini kan anak saya kan ke SMP negeri 1. Dia kalau dari segi nilai saya yakin dia bisa karena dia kan terbesar di sekolah di kelasnya. Cuman masalahnya kalau sistem zona gini nggak masuk zona. Terus sekarang kan tanggal 3 ini pendaftaran di gelombang pertama udah nggak gagal gitu. Ya. Sekarang gelombang kedua itu pakai nilai rapot. Kalau nilai rapot sih saya yakin bisa masuk. Cuman masalahnya sekarang ini banyak yang main di belakang. Jadi kayaknya ini kan nerimanya sedikit, aduh nilainya segini kadang-kadang. Jadi gimana? Jadi suka ada timbul di diri itu ketakutan gimana kata kan punya suami kata dia gini. Jangan takut, serahin aja, yang penting berdoa. Iya benar juga sih kata kalau kita ingin ketakutan aja nanti yang nggak bakal terjadi juga bisa terjadi yang kita ini pikir kan. Jadi ya sih kemarin jadi firman Tuhan itu benar keberanian bagaimana menghadapi ketakutan. Jadi saya lagi belajar nih menghadapi ketakutan saya sendiri. Saya yakin Tuhan pasti mampukan anak saya bisa diterima di SMP. Jadi ntar minta bantuan doa aja supaya David diterima kalau yang dia mau.
Jadi saya pengalaman saya ya, pengalaman kami anak udah 3, artinya udah naik SMP, naik SMA, kuliah. Jadi gini, kadang-kadang kita pengen ke situ gitu ya. Seolah-olah seperti Bu Yuli tadi bilang, nilainya sih boleh. Kadang-kadang kita maunya di situ gitu, maunya kita. Tapi kalau Tuhan belum izinkan di situ, percayalah. Dimanapun dia Tuhan berikan yang terbaik pasti itu, percaya. Kita juga sering, kita 3 anak ini kadang-kadang kita lihat, bisa ke situ. Kita inginnya ke situ. Tapi kadang keinginan Tuhan nggak di situ gitu loh. Jadi namun pun seperti apa yang kita mau, tapi belum ke situ, nggak usah khawatir. Dimanapun dia, pasti itu yang terbaik nanti. Tuhan tunjukkan yang terbaik kok. Karena kita udah pengalaman 3 orang itu, kita udah merasakan kadang-kadang, wah ini zona pasti bisa. Tahu nggak bisa. Tahu begitu dia nggak bisa pergi ke Karen dulu, zonanya kan dimuncul. Kita merasa zona itu muncul udah pasti. Muncul atau positif. Ternyata kalau dia tadinya masuk di situ, nggak ada temannya. Begitu dia SMP 7, teman-temannya banyak di situ. Itu. Jadi kita 3-3 ini pengalaman baru 1, saya kasih tahu. 3-3-nya begitu. Gitu. Kita udah 3-3 itu dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, merasakan itu semua luar biasa Tuhan tunjukkan jalannya. Seperti contoh saya bilang tadi, Karen itu pengennya kita tadi muncul. Itu zona kita muncul. Tapi ternyata dia masuk ke SMP 7. Begitu dia masuk SMP 7, begitu mulai masuk, teman-temannya banyak di sana dari SD dia. Kalau dia terjadi muncul, nggak ada temannya gitu loh. Jadi kadang-kadang inginnya kita itu belum tentu inginnya Tuhan. Jadi percayalah, dimanapun nanti, tapi kita tetap berdoa. Keinginan kita itu kita sampaikan kepada Tuhan, tapi mari keinginan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Itu ya. Jadi kita jangan kecewa, kita ingin mau, tahu-tahu nggak tertuju ke situ, kecewa. Tapi kita anak-anak Tuhan, percaya Tuhan berikan yang terbaik. Ya, pengalaman pengalaman kami itu di anak-anak gitu ya. Ya udah, yang lain, Bu Helen dulu. Bu Helen. Mana engkonya? Saya di bawah, saya di atas. Ya udah, mewakili dah. Ya, ini saya lagi khawatir. Sebelumnya nggak ada khawatir, nggak ada takut ya. Ini mama saya dari hari Selasa sampai hari ini badannya lemes aja. Jadi saya pikirannya macem-macem ya, virus corona atau gimana, mau ke dokter takut, didoain aja. Jadi nggak tahu lah, saya galau beberapa hari ini dari hari Selasa. Ini kan udah hari Kamis, harusnya kan kalau lemes doang, ya udahlah ya, udah dipijitin, udah seger gitu. Ini nggak baekan gitu, makanya nanti minta tolong dukung doa juga gitu. Jadi yang lagi nggak mood, lagi suka berubah mood atau gimana, jadi pikiran tuh aneh-aneh gitu. Soalnya dia ada darah tinggi kan, jadi pikiran tuh kalau orang punya darah tinggi kan lebih beresiko. Gitu aja sih. Lagi justru hari ini tuh sampai si Koko bilang mau, kalau misalnya masih belum baik mau ke dokter, cuma ke dokter juga rada takut gitu kan. Mesti ngecek ini itunya, takutnya dari yang awalnya nggak corona kena orang lain yang jadi kena. Makanya dilema banget, pakai doa juga udah berapa hari doain tapi belum ada perubahan gitu. Anehnya cuma lemes aja, dia nggak ada demam, nggak ada batuk gitu, lemes gitu badannya. Saya jadi takut gitu, soalnya kan udah tua, udah mau 60 tahun. Jadinya itulah dengar orang kan, yang orang-orang tua yang lebih beresiko kayak gitu. Justru ini lagi butuh Tuhan banget gitu buat Tuhan, supaya nggak pikiran aduh aneh-aneh dah. Pokoknya kalau misalkan udah pikir mama kok sakit berapa hari gitu nggak sembuh-sembuh, kayak gitu aja sih. Ya. Udah dibantu vitamin sih. Saya vitamin minum ada sih susu online buat orang tua biasanya sih.
Ya sebenarnya justru rajin olahraga, minum makan yang sehat gitu, terus minum vitamin atau apa ada dia dari dokternya gitu. Tapi kok nggak tahu kenapa ini saya masih rajin ke pasar. Saya tuh takut. Makanya saya jadi, aduh pikirannya lebih aneh-aneh gitu. Mama kan cuma satu gitu. Terus saya juga tahu saya nggak bisa liatin terus. Ya jadi itulah khawatir yang mikirnya melebihi yang kayak Amsal itu. Padahal belum terjadi apa-apa, tapi mikirnya udah yang jauh banget gitu. Berdasarkan ini kan apa, orang-orang kalau misalkan udah tua lebih beresiko ya gitu aja sih. Ya. Nggak tahu gimana menurut kalian, perlu bawa ke dokter atau bagaimana? Soalnya pas lagi antri gitu malah kena sama orang yang benar positif atau konsultasi aja ke dokter. Jadi memang situasi sekarang sih memang ya memang semua sih begitu ya, begitu sakit mikir berapa kali ke dokter gitu kan, karena situasi sekarang. Tapi gini, kalau kita lihat kalau virus itu kan dibilang seperti ada contoh-contoh yang disampaikan oleh gugus tugas gitu Kak. Contoh dia kan harus tenggorokannya gatal, batuk, panas. Ini kan lemas doang. Kalau menurut saya sih enggak gitu. Kalau dari kita pernah dengar kan katanya tenggorokannya gatal. Panasnya 37 ke atas. Gitu kan. Tapi ini kan lemas doang. Kalau dari tanda-tanda itu sih kayaknya enggak gitu. Tapi kita tetap berdoa lah. Kuncinya kita, kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Maka seperti firman Tuhan tadi, harus kita berani menghadapi masalah. Disinilah kita semakin nyatakan kasih Allah di dalam hidup kita. Kita berdoa kepada keluarga kita, orang tua kita, anak kita. Kita harus berdoa tentunya. Di sini kadang-kadang cobaan yang kita alami itu, disitulah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin percaya ketika nanti dia nyata, kasih Allah itu nyata, kita semakin merasakan kebaikan Tuhan itu. Semakin nyata kasih Allah itu. Berserah aja lah, berdoa aja. Itu pendapat saya. Boleh yang lain? Kalau dipanggil dokternya gitu, Ci, ke rumah bisa nggak? Justru saya kan ada dokter yang biasa suka dipanggil. Atau takut kali ya, masih begini. Biasanya mau dokter gitu yang ke rumah. Iya, ke rumah. Apa-apa. Ini nggak mau sekarang. Iya, belum tentu mau dokternya. Ada ya. Kalau enggak setahu saya sih kalau Bang Putra sekarang kan suka kontrol juga. Rumah sakit malah nggak begitu ngantri katanya, karena orang justru juga pada takut ke rumah sakit gitu. Kalau enggak paling mungkin kokonya Helen aja dulu yang ambil nomor antrian, kan kira-kira kita bisa prediksi tuh mamanya suruh tunggu di mobil aja gitu. Nanti kira-kira mau dipanggil nih nomor antriannya, mamanya baru masuk gitu sih. Kalau memang harus ke dokter ya, tapi kalau nggak harus ke dokter sih ya mungkin dengan obat aja kali. Mungkin gini juga kali ya, Bu. Dari dokter Tini kan kita suka WA gitu minta resep obat gitu ya. Kalau ini mungkin boleh juga melalui dokter Tini dikasih tahu gejalanya apa. Nanti dikasih, beberapa kali saya sudah ini sama dokter Tini, puji Tuhan semua bisa apa yang dikasih tahu resepnya bisa sembuh gitu ya. Dari anak-anak kemari gitu kita ini, karena kita juga ke dokter juga takut juga, karena juga suka dibilang jangan ke dokter dulu karena banyak penyakit katanya ya. Katanya gitu sih, kita nggak tahu karena juga kita belum ke dokter ya. Sepi sih katanya rumah sakit sih, memang pada takut gitu ya. Jadi itu doang dari kemarin saya selalu konsultasi aja sama dokter ini gitu loh, Ci. Ya mungkin bisa kali dikasih resep ya, bisa juga. Ya, ya itu aja sih dari saya menurut masukan dari saya. Bisa nanti disampaikan Pak Koordinator tuh. Kan pas ini mah pas aku mau reportan yang pagi kan tiba-tiba. Udah. Juli, silakan ya. Juli tadi udah mau ngomong apa? Oh. Enggak, gini ya, mungkin kalau kan Ci Ellen kan mamanya mungkin udah ada umur juga. Biasanya kalau orang tua gitu kalau
misalnya ada kepikiran, emang suka kadang-kadang lemes gitu ya. Mungkin ada biasanya kita curhat dulu gitu sama orang, takutnya ada sesuatu yang dipikirkan, dia jadi kepikiran misalnya dipendam sendiri. Jadi mungkin kayaknya Cellen mendingan diajak ngomong dulu apa-apa, siapa tahu ada sesuatu kan. Kalau orang tua apa-apa dipikirin, jadi kalau dipikirin sakit. Mama saya begitu sukanya, ada masalah yang dia pegang sendiri, tahu-tahu dia badannya jadi nggak enak. Itu sih kalau udah misalnya emang itu ya ajak dokter. Biar dia terbuka gitu sih. Iya, kadang kalau orang tua kan ada apa. Iya. Orang tuanya di mana, Cellen? Ah? Sering telepon sih. Sering telepon apa juga. Jauh? Bogor. Oh, di Bogor. Oh iya, iya. Iya, coba ditelepon dulu. Ngobrol deh, sering ngobrol. Ngobrol dulu, iya betul. Oke, masih ada? Udah. Dari Saron. Lanjut lagi sharing. Siapa yang belum? Lu Saron tuh belum. Dina tadi. Dia nanti terakhir kan. Oh ya, oh ya. Dina tadi belum ya? Dina belum. Ya, ayo. Ya, kalau saya sih kemarin pas dengar khotbah itu saya langsung WhatsApp ya Saron, Ron, kenapa ya kok pas banget ya sama kejadian hidup saya gitu. Dia bilang, ya mungkin memang Tuhan itu setiap kejadian-kejadian kita tuh pasti dia nggak pernah biarkan kita kayak orang putus asa gitu ya. Tapi saya puji Tuhan sih ya gitu, dapat info yang nggak diperpanjang itu, saya kayaknya lebih kayak hatinya itu yang udah kayak tenang aja gitu. Jadi karena saya pikir gini, kan Tuhan, janji-janji Tuhan itu pasti digenapi gitu, asal kita percaya gitu. Jadi saya mikirnya ya nggak perlu takut. Takut sih ada takut gitu, tapi saya mikirnya ya udah balikan lagi aja ke Tuhan. Tuhan kan nggak mungkin kasih kita racun gitu, atau nggak kasih kita kesusahan gitu. Semua jalan hidup kita itu udah ditentukan nama Tuhan gitu. Tapi yang saya ambil dari sini sih mungkin ya saya harus ambil hikmahnya gitu, harus cross check diri sendiri lagi gitu, apa yang terjadi sama saya. Dan saya malah berpikir ya kan saya sebenarnya mikirnya ada dua pilihan gitu. Mungkin ini jalan yang disuruh Tuhan untuk saya berani mengambil langkah untuk bisnis gitu. Saya pikir gitu. Karena kan kalau bisnis itu ragu-ragu nggak jalan gitu. Jadi kata Tuhan, ya mungkin ini saatnya kamu untuk coba berani gitu. Nah, saya juga kemarin merasa diberkati sekali ya, karena kata Pak Sony itu yang jangan takut gitu. Sama kayak Pak Dwi juga bilang, di Alkitab itu sudah tertera 365 kali di Alkitab itu tercatat kata jangan takut gitu. Jadi apalagi yang perlu kita takutkan gitu. Jadi saya yakin dan percaya lah ya dengan khotbah-khotbah yang setiap minggu sepertinya ada hubungannya dengan apa yang kita rasakan selama pandemi ini gitu. Jadi saya merasakan itu semakin dikuatkan gitu ya. Jadi jalani aja hidup ini. Hari ini ya kesusahan untuk hari ini ya hari ini aja gitu. Tapi puji Tuhan hari ini bisa terlewati, besok bisa saya yakin dan percaya juga besok pasti bisa terlewati gitu sih. Cuman udah kondisinya aja yang berbeda gitu. Udah itu aja. Iya. Serahkan kepada Tuhan. Masalah apapun kita hadapi ya, pasti Tuhan bukakan jalan. Kadang-kadang kita memang merasa tertekan gitu kan. Ada seperti contoh Per, begitu ditekan makin ditekan, begitu dilepas bisa loncat tinggi sekali. Karena kenapa saya ngomong begitu? Saya pernah mengalami juga gitu kan. Ditekan sampai bawah, ya loncat sehingga tinggi banget, tapi makin naik rasanya. Gitu. Saya lah. Ya, jadi nggak usah khawatir kita. Kalau Tuhan menyertai dan melindungi kita, kita berani. Karena ada Tuhan tentunya bersama kita. Beranian itu di situ. Apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan, ketika Tuhan beserta kita, pasti jalan yang terbaik Dia berikan. Nggak pernah jalan yang tidak baik. Karena kita percaya kepada Dia sesungguhnya. Itu yang pengalaman atau yang pernah saya rasakan. Udah, masih ada. Saya serahkan kepada Pak Koordinator.
Oke, oke. Ya, menarik sekali. Juga baru tahu mamanya Helen seperti itu. Jadi bahas dulu mamanya Helen. Kalau misalkan memang takut, mendingan jangan keluar, Len. Taruh tetap aja di rumah. Karena satu, di luar memang banyak resikonya. Kedua, kalau ke dokter, ke rumah sakit, itu nanti psikisnya udah bermain. Nggak bisa dipungkiri waktu itu saat Pastor Fu masuk ke isolasi, yakin dia tuh 100% manusia. Pasti dia berpikir juga, oh ini begini, ini begitu. Ya nggak masuk langsung ke isolasi, nggak. Tapi kalau misalkan ngelihat kiri, kanan, ada apa, ada suara-suara, itu juga bermain. Kalau cuma simptomnya atau apa, simptomnya gejala-gejala itu cuma pegel-pegel, lemes gitu, sih kayaknya pikiran lah kayak yang kata Ciuli. Stay at home aja dulu. Toh kita lihat 14 hari. Kalau 14 hari getting worse, lebih buruk, ya itu bisa pergi gitu. Tapi kalau 14 hari nggak kenapa-napa, cuma lemes-lemes terus, percayalah virus itu nggak ada. Gitu. Itu sih, itu dari pengalaman. Kedua, tadi tentang takut ya. Tentang takut berhubungan juga dengan virus ini. Tadi pertama kali kita ngadain lagi pemberkatan di gereja setelah lama. Ada orang Depok namanya Cicin sama Yanto. Nah itu kita kasih protokolnya ketat, bla 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 gitu. Yang maksimal cuma boleh 15 yang hadir. Bayangin cuma 15, yang foto-foto cuma 1 orang. Nah terus kita udah janjian ya, kita udah kalau di Bogor kita udah beli termometer, segala, cuci tangan, semuanya harus, kita pakai face shield semua. Nah ada 1 orang datang, keluarganya dia gitu, kita cek ya, dicek dulu ya bang, iya dicek, 38,7. Waduh. Cek lagi. 39,0. Waduh. Jaga jarak. Saya sama Mbak Eva yang di depan. Udah jaga jarak. Oke. Bang, santai dulu aja ya, Bang ya. Kita kan juga belum mulai acaranya belum mulai gitu. Iya, Abang di sini dulu aja, di luar tuh dekat biasa kita parkir motor. Gitu. 15 menit supaya suhunya turun ya, kita rasa dia turun habis jalan gitu, kena matahari. Kita cas lagi 38,7. Waduh, gimana ya? Udah langsung ke dalam berembuk, udah diemin dulu gitu. Nah, ada perasaan nggak enak, ada perasaan takut juga di situ udah mulai bermain. Nah, saya mikir gimana kalau misalkan ini udah kebaktian gitu. Ya kita tuh nolak orang. Ya, Pak, jangan masuk dulu lah, jangan ini dulu gitu. Nah, tapi pada akhirnya sih dia diem dulu selama setengah jam. Diem dulu setengah jam, pas lagi di ini lagi 36,7. Nah, saya boleh masuk ya? Boleh gitu. Nah, di situ belajar satu hal, nanti kalau ke depannya ada seperti itu, memang kita harus menerapkan yang ketat. Ketat mungkin. Itu orangnya kita nggak kenal. Jadi kita enak, Bang, di depan dulu Bang. Nggak boleh masuk ke pelataran gitu. Di depan, dekat parkir pintu motor. Jadi kalau misalkan kayak gitu yang ke situ siapa misalkan? Pak Fatur gitu. Pak Fatur. Nggak ini orang-orang yang kita kenal misalkan. Kan jadi nggak enak juga. Nah, ini benar-benar masa-masa ini tuh masa-masa yang serba nggak enak dari semua sisi ternyata. Jadi ya kita terus harus berharap sama Tuhan. Kalau dari khotbah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu apapun keadaan kita. Itu aja dari saya. Mari kita mulai berdoa dan memuji Tuhan. Silakan Pak Fatur. Oke, kita menyanyikan satu pujian dan sebelumnya dulu tadi ada di dalam firman Tuhan mengatakan jangan takut. Berarti 365 kali. Berarti itu dalam 1 tahun Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Berarti tiap hari dia mengatakan kepada kita jangan takut. Berarti kita jangan takut tiap hari. Tuhan sudah berjanji bagi kita. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita ya. Amin. Oke, kita angkat satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan ya. Itu nomor kita tadi tuh. Udah ya. Oke. Mari kita bersatu hati, kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan
dengan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. 1, 2, 3. Oleh karena Kemurahan Tuhan pada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan janji terjadi bagiku. sembah Kau Tuhan, Tuhan, mengangkat Kau ajaib namanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau mengangkat namanya Kau satu lagi oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan dan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Tuhan Kau hebat bagiku. sembah Tuhan, mengangkat selamanya Kau ajaib. Sembah Tuhan, mengangkat namanya Kau hebat selamanya Kau hebat selamanya Haleluya, Yesus. Bersyukur kebaikan sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Haleluya, Terima kasih Yesus.
Karena Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur padamu Tuhan pada malam hari ini atas anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa, di mana kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu dan kami telah bersaksi satu dengan yang lain. Biarlah kesaksian kami Tuhan menjadi kekuatan bagi jiwa, bagi kami Pak. Kami percaya kuasa Roh Allah selalu berjaga-jaga atas seluruh kehidupan kami Bapa dalam surga. Terima kasih Bapak, kalau sebentar lagi kami menyampaikan doa-doa syafaat kami, Bapak dalam surga berkati setiap kami, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami Bapak, agar jangan menjadi penghalang dan penghambat segala berkah kasih-Mu bagi kami Bapak di surga. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Inilah doa kami, hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Bapak. Tolong Tuhan Engkau bangsa ini Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terlebih juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Di mana pandemi corona ini Tuhan masih belum Tuhan selesai. Nah, kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan diberkati dan juga dipelihara oleh kuasa darah. Begitu juga Tuhan para pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, tolong mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, berikan hikmah bagi mereka Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, supaya mereka mengambil hati yang bijaksana Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapak di surga. Terima kasih Bapak di dalam surga, semua kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapak di surga. Terima kasih Bapak di surga, inilah doa kami serahkan di dalam nama Yesus. Nanti saya minta Bu Sarina untuk berdoa untuk Pastor Mimi serta keluarganya, didoakan agar diberikan kesehatan, diberikan juga kekuatan, dan dilindungi oleh Allah dimanapun mereka berada, walau di dalam pelayanan juga. Didoakan juga nanti para penili wilayah, dan didoakan juga nanti para PK di Tangsel juga. Doa ini saya serahkan kepada Ibu Sarina dan kita mendukung semua doa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Allah yang terus melindungi, menjaga kami Tuhan Yesus. Pada saat ini kami berdoa kepada hamba-Mu Pastor Mimi Tuhan, dan seluruh keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam pelayanannya juga Tuhan, Gor, Depok, Tangsel, Tuhan tolong dia, mampukan dia dalam semua sekarang tugas-tugas yang diemban oleh Pastor Mimi Bapak. Tuhan Kau terus berkarya untuk hamba-Mu ini Tuhan, berikan dia hikmat, kebijaksanaan Tuhan, berikan hamba-Mu ini kesehatan daripada Engkau Bapa. Engkau juga mengetahui segala isi hatinya Bapa. Tuhan tolong dia setiap apa yang dia inginkan Tuhan, apa yang ingin dia lakukan Bapa. Tolong dia Tuhan supaya semuanya Tuhan memberikan yang terbaik untuk semua jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel Bapa. Tuhan kami berdoa, biarlah tuntunan-Mu terus Tuhan mengalir untuk hamba-Mu ini Bapa. Terus dia pelihara Tuhan, terus dia urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Baik anak-anaknya juga Tuhan, Saron, Tuhan Yesus, Kau yang berkati dia bersama istrinya Tuhan, dalam pelayanan mereka juga Tuhan. Tuhan tolong dia Tuhan, Engkau melihat juga setiap jerih lelah mereka Tuhan, untuk melayani Engkau. Mari Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, semangat baru, urapan baru kepada Saron Tuhan Yesus. Engkau terus dia berikan hikmat, kami percaya Tuhan, tugas-tugas yang dipegang juga sekarang Tuhan, itu bukan ringan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu, dengan kekuatan daripada Engkau, dengan petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan, semuanya akan bisa berjalan dengan lancar dan baik Bapa. Berkati juga istrinya Elsa Tuhan, yang sedang mengandung Tuhan, berkati bayi yang ada di rahimnya, supaya bertumbuh dengan sempurna Bapa. Tuhan kami berkati juga Elsa dalam kesehatannya Tuhan Yesus, kapanpun nanti dia Tuhan Yesus untuk bisa bersalin Tuhan, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan beri kelancaran Bapa, segala dana-dana yang dibutuhkan juga untuk ke sana, kami percaya biar Tuhan persiapkan, Tuhan bukakan pintu-pintu berkat untuk keluarga ini Bapa, berkati juga pekerjaannya, usahanya, semuanya Bapa, pelayanannya Tuhan, kami mau serah dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan,
orang-orang yang mengandalkan Engkau Tuhan pasti akan berkemenangan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Sarah juga Tuhan. Engkau juga melihat setiap kerinduan hati dia. Biar Tuhan tolong dia Tuhan. Terus dia hiburkan hatinya. Berikan dia kekuatan baru Tuhan Yesus. Dalam kuliahnya juga Tuhan kami percaya Tuhan beri yang terbaik Bapa. Pelayanannya juga Tuhan. Engkau melihat semangatnya juga Bapa. Kami percaya pelayanannya tidak akan sia-sia di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan keluarga Pastor Mimi dan seluruh keluarga besarnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang pegang keluarga ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap para penilik wilayah kami. Berdoa untuk Pak Krisnanto dan keluarganya berkati Bapa. Kau juga mengetahui Tuhan Yesus segala kebutuhan mereka, segala apa yang mereka mau kerjakan sekarang ini juga Tuhan. Biarlah rencana-Mu indah buat keluarga ini Tuhan. Kami percaya melalui Pak Kris juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa semakin banyak dimenangkan. Tetap Tuhan mengandalkan Engkau Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Bapa. Baik juga Ibu Dokter Kini dan keluarganya Kau berkati. Ibu Natalia juga Tuhan dan keluarga Kau berkati Bapa. Kesehatan dari Engkau yang mereka dapatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk setiap wilayah kami Tuhan. Mereka Tuhan tetap Tuhan Yesus untuk bisa bersekutu, bisa Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang menuntun mereka Bapa. Dalam membawa kami anak-anaknya juga Tuhan supaya lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini setiap PK Tangsel Tuhan, kami berdoa untuk Pak Nurniman, berkati dia, berikan terus dia urapan baru, semangat baru, keluarganya, usahanya, segala kebutuhannya Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong, Tuhan bukan begitu berkat untuk keluarga ini Bapak. Kasih Tuhan segala kebutuhannya juga Engkau yang berkati Bapak. Rencana-Mu indah untuk Pak Kariman juga kami percaya, urapan-Mu mengalir terus Tuhan, Tuhan bangun ini. Kami berdoa juga untuk Pak Patur juga berkati Tuhan. Usaha pekerjaan dia Tuhan. Pelayanannya juga Tuhan yang berkati. Tuhan berikan setiap pelanggan-pelanggan dalam usahanya Tuhan. Segala kebutuhan mereka kami percaya Tuhan yang cukupkan. Jamah juga istri dan anaknya supaya mereka Tuhan selalu sehat dan tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap pelayanannya juga Tuhan yang berkati. Baik Pak Dwi juga Tuhan, kami berdoa Tuhan. Pak Dwi dan Ciuli. Berkati Tuhan, Pak Dwi dan Ciuli Bapak. Dalam pekerjaannya sekarang ini juga Engkau yang mengetahui bagaimana keadaan mereka. Jagai dan Oma. Percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah untuk keluarga ini. Berikan terus semangat baru untuk Pak Dwi, Ciuli Tuhan Yesus. Terlebih dalam hubungan mereka Tuhan, di mana Dapi juga masuk sekolah. Tuhan, Kau Allah yang membuka jalan. Yesus, Kau yang beracara Tuhan terhadap keluarga ini. Tunjukkan kasih-Nya dan kebesaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan akan memberikan kelancaran kepada Dapi supaya dia bisa nanti diterima di sana. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap orang-orang guru-guru nanti yang akan mendapatkan mereka bisa Tuhan memberikan Dapi Tuhan masuk ke sekolah ini Bapa. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah untuk Davi juga Bapa. Berkati Davi dalam kesehatannya juga Tuhan. Baik Olive juga Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, seluruh pergumulan Pak Dwi Tuhan dan Ciuli, kamu serahkan tangan-Mu, baik Oma di sana berkati, berikan kesehatan untuk Oma juga, lindungi dia Bapak. Tuhan yang pelihara keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Caroline juga berkati Bapak. Amin. Kami lihat juga sekarang keadaan mereka, yang kami dengar dari tadi Tuhan, orang tuanya sedang berobat Tuhan. Kami berdoa pada sepakat pada malam hari ini. Sembuhkan Tuhan Mama Caroline, Yesus. Mama Caroline bilur-bilur menjamah menyembuhkan Tuhan. Dokter perawat yang akan memeriksanya Tuhan urapi, Tuhan berkati sehingga orang tua kami dari Caroline bisa sehat kembali, pulih kembali. Berikan dia terus semangat baru Tuhan supaya dia tetap mengandalkan Engkau Bapa.
berkati Karolin terus Tuhan, baik Omen, anaknya juga Tuhan, berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan percaya juga Tuhan, perlindungan-Mu turun untuk setiap para PKMDC Tangsel Bapa. Terus pelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui para PK kami ini Tuhan Yesus, semua jemaat akan semakin bertumbuh Tuhan Yesus. Bisa semakin kuat Tuhan. Dan kami saling mengasihi tetap satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan bersyukur Tuhan untuk para pemimpin kami, untuk Pastor Mimi dan keluarga dan seluruh koordinator kami peneliti wilayah dan seluruh PK kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nanti saya minta Pak Dwi berdoa untuk ibadah online kita hari Sabtu dan Minggu. Dan didoakan juga nanti ibadah anak sekolah Minggu. Dan juga nanti saya minta untuk doakan untuk doa jemaat tiap hari Rabu yang udah mau dibuka bulan depan. Dan nanti juga didoakan juga untuk kelanjutan DK yang mau dilanjutkan minggu depan juga ya. Kalau nggak salah nanti Pak Dwi mendoakan semuanya itu. Yes, Dan betul, kita betul. mendukung bersama doa ini. Yes, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah yang akan diselenggarakan di hari Sabtu dan Minggu nanti Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan Yesus. Kau boleh yang mempersiapkan Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang bertugas Tuhan Yesus. Khususnya untuk tim ibadah yang ada di Bogor Tuhan Yesus. Kau perlengkapi mereka Tuhan Yesus. Kau permudahkan mereka Tuhan Yesus dalam menjalankan ibadahnya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus Kau boleh perlengkapi Tuhan Yesus setiap alat-alatnya Tuhan Yesus Kau boleh berkati ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ibadah walaupun melalui online Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kau yang mampukan kami Tuhan Yesus. Kami mempunyai semangat yang tinggi Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah nanti Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau boleh buka hati, telinga kami, pikiran kami Tuhan Yesus agar kami siap menerima setiap pesan-pesan, setiap firman-firman yang akan diberikan di hari Sabtu dan Minggu nanti ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Kau yang mampukan kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah anak sekolah Minggu Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan ibadah anak sekolah Minggu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau boleh buka hati anak-anak kami Tuhan. Agar anak-anak kami ini Tuhan Yesus siap menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibadah online yang akan diselenggarakan hari Rabu, khususnya di bulan Juli nanti Tuhan Yesus. Kiranya Kau boleh berkati kami untuk jemaat-Mu yang di Bogor, Depok, Tangsel Tuhan Yesus. Kau boleh satukan hati kami Tuhan Yesus untuk bersama-sama berdoa Tuhan Yesus, memuji dan menyembah-Mu di hari Rabu nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk DK yang akan dimulai lagi Tuhan Yesus secara online. Kiranya Engkau boleh berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti DK Tuhan Yesus. Engkau boleh buka hati dan pikirannya Tuhan Yesus. Amin. Secara teknis juga Tuhan. Semangat mereka Tuhan Yesus. Supaya bisa berjalan dengan baik. Pelajaran-pelajaran TK yang belum diselesaikan selama ini Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Mereka mampu Tuhan Yesus bahkan mengenal-Mu lebih dekat lagi ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus untuk peralatan yang dipakai Tuhan Yesus. Biarkanlah dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Tidak ada suatu kendala apapun ya Bapak. Berkati pula untuk instrukturnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga. Semua doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nanti Pak Saron berdoa untuk jemaat, untuk kesehatan jemaat, untuk usaha jemaat, pekerjaan jemaat, dan jangan lupa nanti untuk didoakan untuk namanya Ci Helen supaya diberikan kesehatan sekaligus menutup ibadah kesan kita pada malam hari ini.
Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau yang selalu menguatkan kami, memberi keberanian kepada kami. Tuhan, kami ingin menutup pesan kami pada malam hari ini. Kami bersatu hati untuk Kak Emi. Tuhan, Kau yang terus berikan dia, Tuhan, kekuatan dalam menjalani hari demi hari, Tuhan. Kesehatan, perlindungan-Mu nyata saat dia ke tempat kerja ataupun kemanapun. Tutup bungkus dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk Ko Edi dan Helen, Tuhan, terima kasih. Keluarga ini, Tuhan, Kau sudah berikan juga satu orang anak tambahan. Terus Tuhan, Kau berikan kesehatan dalam kandungan Helen, Tuhan. Terutama untuk Mama Helen. Tuhan, kami berdoa segala lemas tubuh yang sedang dialami sekarang. Kau yang memberi kesehatan, Kau memberi kekuatan. Sembuhkan malam hari ini. Saat dia, Tuhan, tertidur, berikan tubuh yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kau Jehovah Jireh, Tuhan. Kami beriman hanya kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda sudah sembuh. Mama Helen sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau angkat segala kekhawatiran Helen, gantikan dengan sukacita dan iman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk Dina dan juga Bang Putra, Tuhan. Kau yang sudah juga memberikan semua tanda-tanda-Mu untuk mengambil langkah bagi Dina, Tuhan. Supaya terus Tuhan keberanian dan iman ini Kau yang teguhkan, Tuhan. Kau pegang keluarga ini, Yesus, Tuhan. Untuk Ibas juga, Tuhan. Supaya Engkau terus berkati kedua anaknya beserta Brema, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Untuk Pak Ramses dan Kak Purnama juga, Tuhan, Engkau yang jagai pekerjaan mereka. Tuhan, walaupun apa yang di depan kami mungkin abu-abu, tapi Engkau Allah yang pasti. Engkau Allah yang membukakan jalan bagi kami. Tuhan, Kau jagai juga Timothy, keluarga ini ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, juga untuk Pak Wawan dan Pak Indah yang baru bergabung, Tuhan, Kau jagai keluarga ini dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil. Kau juga jagai, Tuhan, kemanapun mereka melangkah, Tuhan, lindungi dan tutup bungkus dengan kuasa-Mu, jauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Tuhan, terima kasih. Kami akan berpisah satu sama lain. Kau yang juga kumpulkan kami, Tuhan, dengan waktu-Mu yang tepat saat kami akan mengadakan kebaktian secara on-site lagi atau di dalam gedung. Tuhan, Engkau yang beracara. Terima kasih, Yesus. Hidup kami di dalam tangan-Mu, kami berserah penuh hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita snack. Snack. Oke, pengumuman dulu, teman-teman. Ini bener ya, Bro Wawan ya? Yang 610, 612, 1111 ini. Bro Wawan? Atau Pak Cada ya? Bro Cada ya? Atau siapa ini? Nggak ada respon. Nggak ada respon. Lanjut. Oke deh, lanjut pengumuman aja. Hari Rabu, seperti tadi kata Pak Fatur, Rabu 1 Juli kita akan memulai doa jemaat. Kenapa doa jemaat hari Rabu? Karena ini ngikutin Bogor. Kalau kita sama Depok itu kan hari Senin. Tapi Bogor tuh Rabu jam 6:30 malam. Nanti tim dari BSD melayani di akhir bulan Juli ya, kalau nggak salah ya. Pak Dwi sama Bu Sarina udah saya hubungi deh. Ya itu, terus jadi bisa diikuti di Zoom. Zoom-nya nanti dibagikan di grup atau di YouTube Live. YouTube Live-nya di channelnya MDC Bogor Online. Setiap Rabu jam 6:30. Nah, kalau ada teman-teman yang mau didoakan, boleh langsung menghubungi PK-nya secara doa secara spesifik. Nanti kita akan mention di doa ini, supaya kita juga mendoakannya secara korporat. Lalu ini saya buka di sini karena banyak memberkati, banyak teman-teman pelayan dan PK yang diberkati gitu. Kita tadinya cuma mau 1 bulan 4 kali, ternyata kita panjangin sampai 4 kali lagi ke depan. Jadi 9 kali pertemuan total. Nah, minggu depan webinar kita akan dibawakan oleh salah seorang yang luar biasa. Ini adalah Pak Wiryo Hadi. Pak Wiryo Hadi ini GBI WTC yang dekat kita, dekat ruko kita. Jemaatnya ini udah 10.000, sangat banyak sekali. Jadi kita bisa mendengarkan bagaimana sharingnya dia. Nah, ini tentang keuangan. Bapak Wiryo Hadi akan membawakan tentang keuangan, bagaimana keuangan kita secara pribadi di masa pandemi seperti ini, bagaimana kita mengelolanya. Pasti kita mendapat banyak berkat. Linknya saya selalu kasih setiap hari Minggu di grup
PK sama di grup kebaktian pelayan. Lalu yang terakhir adalah Pak Antoni Mulyadi. Kebaktian online kita akan dilayani oleh Pak Antoni Mulyadi. Dan yang di remaja itu oleh, saya lupa yang remaja. Yang remaja lupa. Pokoknya sekarang kita kan ada 2 kebaktian. Yang remaja youth saya lupa. Yang umum Pak Antoni. Sekian, terima kasih. Foto-foto dulu, foto. Ciuli hardware-nya hilang. Ciuli, rubah ini ya, rubah laptop ya? Ganti. Hanya modalnya, normalnya nu. Pak Ramsesnya hilang. Oh iya. Oke, siap. Gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kak Emi juga nggak ada. Kak Ya, Emi kayaknya nggak juga ada. hilang bener, Din. Udah, dadah Oke, semuanya. dadah, selamat malam. Dadah, malam. Dah, Magda. Dadah.